Bisa jadi. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pagi hari ini spesial ya, ada dua teman kita narasumber yang akan memberikan tanya-tanya nih, bincang-bincang santai. Monggo diperkenalkan Ci. Ya, perkenalkan saya Erna. Kebetulan saya usia berapa ya? Perlu nggak? Perlu ya. Usia saya 28 tahun. Saya kebetulan masih single. Narasumbernya satunya. Nama saya Asmat, usia 17 tahun. Yes. Dan satu single. Iya, kenapa mereka mengatakan usia dan statusnya? Karena kita akan bahas tentang apa sih kesan dan kesannya masih belum nikah, maksudnya tanggapan masyarakat itu seperti apa gitu ya. Bisa dijelaskan ke teman-teman yang lain apa aktivitasnya? Aktivitas sekarang kebetulan ngajar di salah satu sekolah swasta di Surabaya. Tapi saya aslinya dari Bojonegoro. Dan sekarang ya aktivitas sedikit aja. Hobinya seperti suasana yang di belakang ini, suka naik gunung. Jadi buat teman-teman yang mau gabung naik gunung bareng nanti boleh. Nanti ditulis CP-nya ya di kolom deskripsi. Terus habis itu apa aktivitasnya sekarang? Aktivitasnya sekarang hanya bekerja saja. Ya. Bekerja di mana? Bekerja di salah satu perusahaan di Gresik. Oke. Bisa dijelaskan ke teman-teman alasan belum menikah? Ya belum ketemu jodoh saja. Ada kriteria khusus tak? Maksudnya kok maksudnya belum menemukan gitu, ada kriteria khusus? Kriterianya nggak ada sih, simpel-simpel aja. Kalau Mbak Erna mungkin bisa dijelaskan kenapa, apa alasannya belum menikah? Oke. Sebenarnya gini, setiap orang pasti kan punya prinsip masing-masing ya terkait mau menikah di usia 20 tahun, mau menikah di 25 tahun, mau menikah di 28 tahun. Dan setiap orang pasti punya backgroundnya sendiri gitu. Nah, kalau dari saya sendiri, sebenarnya gini, saya itu berasal dari Bojonegoro, yang terkenal perempuan itu bukan harus sih, biasanya menikah di bawah 25 tahun gitu ya. Kalau udah 27, 28 gitu udah kayak perawan yang lapuk gitu ya. Nah, alhamdulillahnya gini, salah satu alasanku sampai sekarang kenapa kok belum menikah. Orang tua tidak pernah yang namanya maksa mau nikah usia berapa, mau punya anak berapa gitu. Membebaskan saya untuk nikahnya nanti sesuai dengan kriteria kamu gitu. Maksudnya tidak ada ketentuan usia segini harus nikah, usia segini harus punya anak berapa gitu. Karena orang tua yang cukup terbuka, sehingga saya juga fine aja tidak menikah. Belum menikah sampai usia 28 tahun ini. Salah satu alasan kuatnya itu. Yang kedua gini, saya itu anak terakhir dari 3 bersaudara, dan kebetulan kakak saya dua-duanya itu udah nikah gitu kan ya. Terus dua-duanya juga ada di rumah semua, rumahnya dekat sama keluarga semua. Nah, ketika kita ngobrol-ngobrol santai tuh, kakak saya juga cukup terbuka gitu. Ya wes lah, kamu kerja aja dulu, nikmati hidupnya, mumpung masih muda gitu. Dan menurut kakak saya itu tidak akan membuat tetangga atau masyarakat di sekitar kita itu akan menggunjing, karena memang tahu bahwa kita punya aktivitas gitu. Dan aktivitas saya alhamdulillah ada di luar Bojonegoro gitu, sehingga memang jarang sekali ketemu dengan keluarga, jarang ketemu dengan tetangga. Ya sesekali lah mereka tanya, mana kok nggak dibawa gitu ya.
nampaknya orang rumah sudah paham saya kriterianya seperti apa, jadi tidak memaksakan. Itu salah satu alasan kuat saya ingin menikmati masa lajang saya, bercengkrama dengan alam seperti ini, ketemu Mbak Ida dan teman-teman yang lainnya. Itu salah satu alasan kuat saya. Ada kriteria khusus nggak? Atau ini bisa dijelaskan ke teman-teman yang lain? Tipenya Erna itu seperti apa sih? Ya. Tidak dipungkiri pasti ini ada campur tangan dari orang tua ya. Orang tua mana sih yang nggak mau kalau misalnya anaknya tuh punya pasangan yang setidaknya ketika anaknya lepas dari keluarga sudah ada jaminan hidupnya tuh aman dengan laki-laki pilihannya. Kalau terkait kriteria sebenarnya gini, kalau dulu nih waktu kuliah SMA gitu, kriteria saya walaupun saya itu secara fisik biasa aja, itu namanya anak muda ya, kriterianya tuh gini, tinggi gitu kan, hitam manis, tinggi, badan proporsional, nah gitu. Tapi namanya ketika usia udah segini gitu, tampang, fisik dan yang lainnya itu bukan lagi nomor satu. Pastinya yang dicari dan keluarga mau, pastinya sudah dan mau bekerja dengan giat, karena pastinya akan menanggung gimana nanti keperluan istri, keluarga, anaknya, yang pastinya itu. Dan saya sepakat dengan keluarga saya. Yang kedua, agamanya harus bagus. Saya sadari memang ya, agama saya nggak pernah bilang agama saya jelek atau bagus banget, itu nggak pernah. Tapi saya perlu banyak belajar. Nah, karena saya harus hidup, nantinya akan hidup dengan laki-laki pilihan saya, setidaknya agamanya itu bagus sesuai standar saya sebagai muslim. Sudah dua kriteria itu. Jadi yang pertama mapan, yang kedua agamanya bagus ya. Ya. Kalau misalnya tadi Mas Aswad belum menjelaskan nih kriteria, mosok nggak ada kriteria, bro? Ya, coba dijelaskan ke teman-teman yang lain. Kalau misalnya nggak ada kriteria berarti asal comot aja gitu kan, pasti ada kriteria. Nyari yang nggak Desi. Kalau masalah kriteria, yang pasti sih dari segi agama harus sama-sama beriman. Terus yang kedua sih bisa bertanggung jawab dalam hal keluarga, rumah, keluarga. Oke. Pernah nggak merasa terbebani dengan ini statusnya masih single? Beban ya, sejauh ini sih masih aman-aman aja ya terkait beban, karena memang seperti yang saya jelaskan tadi, orang tua juga support aktivitas saya sekarang. Kakak saya juga tidak memaksakan saya segera menikah karena memang cucunya sudah banyak gitu kan. Kakak-kakak saya kebetulan juga nikahnya itu di usia 29, dan yang perempuan tuh sekitar 29 gitu, terus yang laki-laki itu sekitar 30 ke atas gitu. Jadi memang benar-benar mereka punya pengalaman kerja di sana, ganti sini. Memang salah satu perjalanan hidup adalah prosesnya itu. Mungkin kakak saya setelah merasakan itu, pernah muda juga kan ya, jadi pahamlah keputusan saya seperti apa. Cuman biasanya ini ketika kita pulang sesekali, seperti yang saya sampaikan, kadang tetangga mana kok nggak dibawa gitu. Nah, salah satu cara dari saya dan kakak saya ataupun orang tua itu pasti, kalau bapak ini ya pendiam ya, jadi nggak banyak komentar ya terkait anaknya kok belum nikah bla bla bla, nggak pernah. Kalau kakak saya jawabannya sama saya, mbuh kalah pilihannya kayak bingung. Nah gitu, ini gitu. Karena dijawab dengan seperti itu pastinya merilekskan sesuatu yang pertanyaan itu biasanya menjadi beban oleh orang lain. Ternyata dengan cara jawab kayak gitu tuh lebih membuat kita jadi nyaman, dan orang lain juga ternyata responnya bisa jadi bercandaan juga. Jadi sejauh ini secara keseluruhan terkait beban dari orang tua tidak ada, dari teman tidak ada, dan kita santai aja. Jadi ini ya bisa pasti menghandle itu ya, karena memang dari pihak keluarga nggak ada tekanan untuk itu ya. Ya, betul. Ada nggak Mas Aswad ini apa sih, beban atau apa, merasa beban itu kalau misalnya belum nikah? Kalau bebannya nggak ada. Terus itu masalah mengunjungi tetangga atau teman, itu hak
digunjingkan ya terserah ya, menggugurkan dosa-dosa. Dan biasanya laki-laki emang ini sih jauh lebih santai ya gitu. Jadi berapapun usianya sih nampaknya lebih bebas laki-laki daripada perempuan, karena emang perempuan kan apalagi kalau anak satu-satunya gitu ya, nanti belum dapat cucu dan yang lainnya gitu. Saya rasa benar sih kalau laki-laki lebih santai lah terkait usia pernikahan. Gimana nih cara menikmati hidup sendiri? Menikmati hidup ya, kapan hari sih saya nonton TikTok gitu. Nonton TikTok. Kalau misalnya lagi pusing gitu, coba tarik nafas gitu kan. Pusing, bosan sama kerjaan, tarik nafas, pulang, nanti ya gitu-gitu aja tarik nafas. Kalau tarik nafas kayaknya nggak cukup, kayaknya tarik tunai gitu kan. Pergi akhirnya ke gunung. Nah, salah satu aktivitas saya kalau udah bosen, penat, apalagi kalau masih sendiri. Biasanya kalau sama ada pasangannya gitu kan ya udah ada teman ngobrol gitu kan ya. Tapi kalau masih sendiri gini, pemanfaatan waktu terkait pergi jalan-jalan dan yang lainnya benar-benar kita manfaatkan banget. Itu biasanya perginya sendiri atau sama teman-teman yang lain? Sendiri saya sering, karena saya tipe orang yang bisa menikmati hidup secara individu bisa, bareng-bareng juga bisa gitu. Apalagi ke alam gini tuh menikmati sendirian tuh enak banget gitu. Jangan ke alam ya, ke mall aja saya suka gitu sama ya, cuman untuk cuci mata, melepaskan penat itu aman-aman aja. Tapi kalau misalnya mau bareng-bareng sama teman juga saya nggak ada masalah. Mas Aswad, apa cara menikmati? Kalau cara saya dalam menikmati hidup, yang pertama kita kalau saya pribadi banyak membaca buku, artikel dan jurnal. Itu me time Anda ya, membaca buku. Me time yang ada proses belajarnya ya. Artikelnya tentang pernikahan enggak? Ya, semua artikel Sudah? Nggak ada aktivitas lain? ada. Merasa bahagia nggak sekarang ini? Atau merasa kurang? Bahagia banget bahagia gitu. Karena gini, ternyata selain saya me time saya dengan naik gunung, terus explore pantai, nge-mall dan yang lainnya, ada satu hal yang saya merasa bahwa di usia sekarang ini semakin bahagia gitu. Manusia tuh gak deket sama keluarga, sama orang tua. Ternyata ketika saya mencoba untuk terbuka dengan orang tua, ketika saya mencoba untuk dekat dengan orang tua dan keluarga, muncul satu kebahagiaan yang sebelumnya saya tidak bayangkan. Dulu kuliah jarang banget pulang, 1 bulan sekali gitu baru pulang, 2 bulan sekali baru pulang gitu ya. Tapi kalau sekarang agak penat dikit, ternyata pulang itu salah satu stimulus kebahagiaan untuk saya, nge-charge badan saya sendiri ketika kembali ke Surabaya dan kerja lagi, dan itu sangat luar biasa gitu efeknya. Kalau ditanya bahagia, saya sangat bahagia hari ini dan kemarin-kemarin dan seterusnya pastinya. Bahagia nggak sekarang? Iya, bahagia sekali, sangat bahagia sekali. Jadi jelaskan bahagianya kenapa? Ya karena bisa mengeluangkan waktu untuk diri sendiri dan keluarga. Nggak direcoki dengan masalah lain-lain ya? Nah, Hal apa yang paling disyukuri? Hal apa yang paling disyukuri? Saya saat ini merasa dikelilingi oleh orang-orang yang sangat support dengan kondisi saya. Kondisi saya dalam arti gini, bukan masalah fisik atau lainnya, enggak. Yang seperti kita jelaskan tadi bahwa usia segini seharusnya sudah nikah, sudah punya anak gitu. Dan ternyata lingkungan saya tuh sangat positif sekali vibes-nya gitu. Nggak ada yang ngerecoi kapan nikah, teman-temanmu belum nikah, masa cuman kamu yang belum nikah, nggak ada yang kayak gitu. Dan alhamdulillah itu yang pertama itu. Yang kedua, ketika saya bisa jalan-jalan tanpa merepotkan orang lain, tanpa menggantungkan kebutuhan saya terhadap keluarga, itu termasuk juga kebahagiaan saya. Karena mau gimana pun, ketika kita mungkin
keluarga support, teman-teman support, tapi kalau kita masih menggantungkan semuanya ke keluarga kan pastinya akan berat juga. Jadi mandiri secara finansial ya. Bisa dikatakan mandiri yang sangat mandiri itu enggak, tapi saya pengen jalan-jalan bisa, saya pengen makan penyetan bisa, saya pengen makan rujak bisa lah pokoknya, dan itu merasa cukup sekali. Pertanyaannya sama, hal apa yang paling disyukuri? Yang pertama, bisa meluangkan waktu untuk diri sendiri dalam hal banyak membaca buku, bisa menambah pengetahuan juga, membuka wawasan, serta cara berpikir yang open minded. Pernah nggak ada pengalaman jelek tentang hubungan, maksudnya menjalin hubungan sebelumnya? Soalnya kan kadang ada salah satu alasan orang belum menikah kan itu ya. Ya. Saya selalu ingat ada yang bilang nih, menyukai, mencintai, mengagumi seseorang itu nggak boleh 100%, kecuali pada Allah ya. Karena memang kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan, begitupun pasangan kita tidak luput dari kesalahan. Nah, takutnya nanti kalau misalnya saya 100% nih cinta sama pasangan gitu ya, di satu ketika ya kita nggak pengen sih ada satu hal yang mungkin tidak disengaja tapi menyakiti, saya takutnya nanti kecewa. Jadi alhamdulillah sampai saat ini saya tidak pernah yang namanya kecewa, karena saya tidak pernah menggantungkan cinta saya kepada pasangan saya di 100%. Jadi tidak ada pengalaman buruk tentang itu ya, maksudnya itu bukan menjadi alasan bahwa belum menikah gitu ya. Ya, betul. Pertanyaannya yang sama, ada nggak, pernah nggak ada pengalaman tidak mengenakan tentang pasangan? Kalau dalam pengalaman setiap orang pasti, karena kenapa dalam setiap hubungan kita belajar dalam memahami karakter pasangan kita masing-masing. Jadi itu tergantung dari cara berpikir kita, dari mindset kita dalam hal pengalaman tersebut. Apakah dalam hubungan itu kita punya kekurangan dalam hal segi apa, kita belajar bersama di situ. Pasti punya pengalaman seperti itu, pasti punya. Tapi tergantung dari mindset kita, open minded kita, apakah kita bisa mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam menata dalam hal hubungan di masa depan. Jadi putusnya, maksudnya pengalaman yang tidak mengenakan tentang pasangan itu tidak menjadi penyebab untuk belum menikah gitu ya? Kalau ditanya masalah pengalaman menjadi salah satu faktor penyebab ini, mungkin setiap orang punya pendapat yang berbeda-beda, punya experience yang yang buruk sehingga dia memutuskan untuk tidak menikah. Tapi itu tergantung dari mindset kita, karakter kita dalam hal hubungan tersebut, menerima pengalaman tersebut. Apakah itu kita akan jadikan ukuran kita tidak mau maju lagi ke depannya, atau dari situ kita bisa belajar untuk berkembang kembali menjadi pribadi yang lebih baik lagi di masa depan. Berarti masalah itu tidak terjadi pada Anda gitu ya? Kalau ditanya masalah tersebut pasti punya, setiap orang pasti punya pengalaman baik, positif maupun negatif dalam sebuah hubungan. Karena apa? Karena dalam sebuah hubungan ini kita tidak bisa mengatakan 100% baik semua, pasti ada mungkin 50% atau 10% atau 20% yang tidak baik. Tapi itu tidak membuat pengalaman yang tidak mengenakan itu membuat Anda stop gitu, membuat Anda berhenti di sini gitu, tidak seperti itu. Kalau dari saya pribadi tidak, karena pengalaman tersebut buat saya untuk menjadi tolak ukur saya untuk menjadi sebuah pribadi yang lebih baik di masa depan. Karena waktu ini kan terus berjalan. Kalau saya pribadi berpikir ke yang masa lalu, kita tidak akan bisa berkembang. Apa nih harapan yang pengen dicapai? Maksudnya keinginan yang belum tercapai? Kalau
kalau ditanya harapan yang ingin dicapai dan belum tercapai untuk saat ini bebas kan ya, Iya. bebas pengen, namanya kan juga pengen gitu ya. Saya tuh selalu berpikir seperti ini, ingin punya pasangan yang bisa diajak untuk usaha. Dari dulu saya tuh pengennya kayak gitu, karena berkaitan dengan hobi saya yang suka pergi jalan-jalan kemana gitu. Bayangan saya dulu tuh gini, sampai sekarang sih kayaknya enak nih ya kalau misalnya punya usaha sendiri, sehingga waktu lebih fleksibel, waktu untuk keluarga lebih fleksibel. Karena jujur aja sejauh ini kan kita, saya sendiri ya, masuk kerja itu sampai Sabtu jam 1 gitu. Nah kalau misalnya mau pulang meluangkan waktu untuk keluarga, paling tidak kalau misalnya nggak bolos nih ya, kalau nggak bolos paling Sabtu siang pulang, Minggu udah balik lagi gitu. Sehingga bayangan saya adalah ketika kita punya pasangan yang support untuk kedepannya, enak ya punya usaha, dirintis dari awal gitu ya. Mungkin kedepannya nanti usia tuanya atau ketika ingin meluangkan waktu dengan keluarga, keluarga kecil kita, keluarga besar kita, itu kayaknya kok lebih enak gitu. Itu harapan saya. Yang kedua, kalau ditanya harapan kapan menikah misalnya ya, kapan menikah gitu. Sebenarnya siapa sih yang nggak mau cepet segera gitu ya, tapi karena memang ada satu hal yang mungkin tidak bisa saya jelaskan di sini karena ini sedikit privasi gitu. Ada satu hal ini sehingga saya harus merencanakan ulang kira-kira dalam waktu dekat apa saja yang harus saya lakukan, kira-kira yang saya lakukan itu bisa selesai kapan gitu. Dan bertemu dengan kriteria yang saya jelaskan tadi, namanya juga harapan kedepannya secara cepat mungkin ya, bisa dibilang gitu. Oke. Apa harapan yang ingin dicapai? Kalau masalah harapan itu banyak, jadi tapi yang paling utama dari semua, belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya, dan untuk masa depan sendiri dan orang lain, terutama untuk kecil. Ada harapan khusus untuk pasangan? Kalau harapan khusus untuk itu pasti ada, tapi itu kan lebih kepada profesi kita. Oh, berarti sudah punya calon pasangan. Oke, terakhir ada yang mau disampaikan buat teman-teman yang lain? Iya, yang tahu kapasitas kita, yang tahu kelemahan, kelebihan kita, kemampuan kita ya hanya diri kita sendiri. Yang tahu alasan kita untuk mempercepat dan mempercepat pernikahan ataupun mempunyai alasan juga kita sendiri yang tahu gitu. Hidup kita yang nanggung kita. Ya benar sih, lingkungan sosial itu juga berperan penting dalam proses hidup kita gitu. Tapi kalau kita selalu terus mempertimbangkan omongan lain, orang lain ya terkait apa kok belum nikah ini, belum, nampaknya itu adalah gini, artinya kita memberikan punishment kepada diri kita sendiri, bahwa kita juga menggupui diri kita sendiri gitu. Tapi kalau kita bisa berpikir secara jernih bahwa kita yang memahami diri kita yang tahu alasan kita, nampaknya menjadi hal yang biasa. Ada yang mau disampaikan buat teman-teman yang lain? Hal yang paling terpenting dalam hidup ini, waktu terus berjalan. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita ambil sebagai sebuah pelajaran dan kita ambil sisi positifnya untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik dalam segala hal. Oke, terima kasih teman-teman ya. Jadi terima kasih sekali untuk bincang-bincangnya pagi ini. Jadi apapun yang diberikan Allah itu adalah yang terbaik ya. Jadi ya kita syukuri, termasuk juga masalah pasangan. Jadi kita tidak perlu mentargetkan standar, kita tidak harus mengikuti standar orang lain. Ya. Itu juga untuk alasan menikah. Jadi ya
semuanya sudah ada porsinya gitu. Allah pasti sudah memberikan, nantinya pasti akan diberikan di waktu yang tepat dan yang terbaik gitu ya. Oke, terima kasih. Saya mendoakan semoga apa yang menjadi hajat atau harapan kita semua bisa segera dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, subscribe, channel gratis. Jangan lupa selalu bersyukur dan bahagia.